Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan naimin hamdan yafi nama yafi wasidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita siang hari ini masih diberikan kesempatan bersilaturahim ya, meskipun secara virtual untuk tetap melakukan diskusi ya, yang semoga kita ada manfaatnya meskipun di era pandemi yang ini masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Jadi memang kita agak susah untuk bergerak karena ada PPKM mikro. Nah, salah satunya adalah dengan cara diskusi online seperti ini. Insya Allah nanti tetap kita selenggarakan selama PPKM mikro ini di Jumat siang. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai strategi bertahan di di era pandemi COVID ini. Nanti akan moderatornya Pak Asrul Tusna Aminuddin, dia adalah konsultan di SMEDSI Jogja dan juga ketua Puspa DIY. Kemudian nanti dengan narasumber dari Mas Maula ya, Mas Maula Pratama ini beliau dulu juga aktif di SMEDSI. Nah, sekarang beliau di Wonosobo mempunyai usaha jual beli pakaian. Oke, saya kira mungkin itu ya sebagai pengantar saja. Selanjutnya waktu akan saya serahkan pada Pak Asrul selaku moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang kami hormati teman-teman SMEDSI, ada Pak Dudi, Direktur, ada senior. Mohon maaf, masih ada suara yang cukup mengganggu. Mas Dandun kali. Saya. Terusnya di mute all semua dulu aja. Oke. Yang kami hormati, saya ulangi ya. Yang kami hormati Pak Dudi Rosmara selaku Direktur SMEDSI, ada kemudian Pak Haryono senior, kemudian teman-teman konsultan SMEDSI, dan mungkin ada beberapa yang teman-teman dari Desa Prima kemarin saya undang juga untuk ikut bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa juga ikut hadir. Ini ada beberapa teman Mas Maula juga ini, teman sehobi main bola. Baik, hari ini kami ingin diskusi panjang lebar karena memang situasi yang belum memungkinkan untuk tatap muka, sehingga kita berusaha tidak menghilangkan momentum untuk selalu terus menambah ilmu. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang kebetulan juga beliau ini alumni SMEDSI. Saya lupa tepatnya tahun berapa, mungkin sekitar 2000, pas sekolah pasar itu ya, Mas Maula itu sangat intens di SMEDSI. Ini dulu yang jadi koordinatornya Pak Agus Sutata. Ini hasil gemblengannya Pak Agus ini. Alhamdulillah ini netes, dan beliau ini punya usaha yang sampai hari ini cukup luar biasa perkembangannya. Mungkin iso ngalang-alang seniore Pak Nurkani, mungkin iso ganti sinau karo Mas Maula Pak Nurkani nanti. Nah, baik, supaya tidak terlalu lama dan kita bisa diskusi panjang dan lebar, hari ini memang mungkin lebih rileks, lebih santai, karena Mas Maula ini kalau suruh presentasi katanya kurang begitu pinter katanya gitu. Sehingga nanti kita konsepnya ngobrol saja, nanti saya yang akan mengantarkan, terus kemudian beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan secara berurutan terkait dengan sejarah berdirinya sampai kemudian hari ini bagaimana kemudian strategi Mas Maula bisa bertahan, mungkin malah bisa lebih berkembang mungkin ya kalau melihat dari
omsetnya nanti. Baik, nanti karena memang hari ini bentuknya diskusi, teman-teman yang memang sedang memantau acara ini, silahkan nanti apabila ketika di tengah diskusi mau bertanya, silahkan nanti bisa memanfaatkan fasilitas chat, ya. Tidak usah nanti kemudian menunggu saya selesai diskusi, tidak apa-apa. Nanti di tengah-tengah diskusi saya dan Mas Maula, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan nanti bisa melewati fasilitas chat, karena nanti nanti saya diskusinya mungkin hanya sekitar 30 menit dengan Mas Maula. Nanti silahkan teman-teman yang ada di sini untuk kemudian bisa menanyakan. Tapi boleh juga nanti sebelum 30 menit apabila ada pertanyaan, daripada nanti lupa, boleh kemudian hadirin yang ada di sini bisa memanfaatkan fasilitas chat. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Baik. Kita mulai diskusinya. Gimana? Halo Mas Maula, apakah sudah bisa monitor? Siap. Siap ya? Oke. Siap. Mas Maula, ini Mas Maula itu dulu aktif di Semetsi tahun berapa ya? Saya agak lupa. Aktif 2012 2012 ya? 2014. Sampai 2014. Ya. Ini gemblengannya Pak Tata ya, yang senengane unek-unek ke kita itu ya. Gemblengannya semuanya, gemblengannya Pak Dulkani, gemblengannya Pak Iskandar, gemblengannya Mas Adul, Mas Anas. Ya. Oke. Jadi Mas Maula ini sekarang punya usaha di bidang fashion ya. Mungkin Paknya nanti bisa diberi brand, perusahaannya diberi nama House of Helena ya. Mungkin Mas Maula mungkin bisa sedikit bercerita bagaimana awal mula kok bisa kemudian Mas Maula ini punya inisiatif untuk memulai bisnis di bidang fashion. Ini mungkin monggo diceritakan dari awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sebenarnya yang memulai bisnis ini bukan saya, tapi yang sekarang jadi istri saya tahun 2016 akhir itu. Ini loh ya. Tahun 2016 akhir itu istri saya masih kerja di salah satu butik di Jogja namanya Mekanism, itu yang punya Saskia Meka itu. Pas dia pulang ke Wonosobo, dia mau beli baju, mau beli fashion, dia kebingungan mau beli di mana. Kebanyakan all shop, tapi barangnya nggak ready, barangnya tuh PO, pre-order gitu. Jadi istri saya menangkap peluang itu, terus dia mulai dengan modal 200.000. Jadi dari dia dulu kulakan itu jilbab itu 200.000 dijual di Sunmore. Dulu di Wonosobo ada Sunmore, setiap minggu itu lumayan lah, dari 200.000 modal berkembang, 500.000 berkembang lagi 1 juta, sampai akhirnya sudah capek kerja, dia memutuskan resign dan memutuskan berhenti sementara, cuti dari kuliah. Jadi dia kan masih kuliah di manajemen UGM, tinggal skripsi, memutuskan berhenti dulu, mau fokus jualan. Terus muridnya Pak Haryono ya? Muridnya Pak Haryono juga ya? Mungkin muridnya Pak Sumiana. Oh, Pak Sumiano, Kang Sumi ya. Oke, lanjut Mas, silakan. Sorry. Terus itu dari sampai mana ya tadi? Dari itu kan mandek kuliah, meneruskan skripsi. Oh iya, memutuskan pulang ke Wonosobo, fokus. Tadinya jualan di rumah. Di rumahnya di daerah Kertek lah, Pasar Kentang Naik itu sekitar 2 kilo dari jalan raya. Itu benar-benar buka di rumah, ada gudang dijadiin toko. Itu banyak yang datang juga. Cuma
istri saya itu lebih kebanyakan lebih melayani COD ke kota gitu, ke alun-alun. Terus dipikir-pikir lagi, daripada COD ngabisin uang, ngabisin bensin, mending nyewa tempat di daerah kota. Terus akhirnya ya wis lah, bismillah nyewa tempat di daerah kota, di daerah belakang pasar. Itu juga di gang sempit banget, gangnya aja cuma 1 meter, kalau parkiran motor aja nggak cukup. Terus Lebaran alhamdulillah bludak, Lebaran melewati 2 kali Lebaran pertama alhamdulillah bludak, karena motor nggak ada parkir, ada gesekan sama tetangga sebelah persis. Terus ya wis lah nggak apa-apa, sabar-sabar dulu gitu. Terus habis itu kita nikah tahun 2017 akhir, kita nikah. Terus melewati Lebaran lagi, Lebaran kedua lebih membludak lagi, gesekan sama tetangga lagi, udah nggak bisa ini. Akhirnya kita wis lah, bismillah kita pindah ke yang lebih gede. Yang lebih gede kita dapat di daerah Kauman. Ini yang kalau tokonya yang ini. Yang mana? Yang ini, yang putih itu, Yang pertama. Nah, yang pertama itu kita ngontrak waktu itu 25 juta setahun. Sebenarnya kita keberatan banget kan. Masa ya di daerah Wonosobo dapat segitu. Itu ini aja kalau orang lewat gitu nggak bakalan tertarik mau kontrak di situ, karena memang sebenarnya nggak menjual banget. Ya udahlah, kita bismillah, kita renov, kita opening, akhirnya alhamdulillah membludak. Terus pas pembukaan itu pas anak saya lahir, kita kebingungan mencari baju bayi kan, walaupun di depannya ada Klendi, cuma di situ kan harganya emang, kita kebingungan cari baju bayi. Ada ide mau buka baby and kid shop gitu. Ya udah, kita bismillah, akhirnya kita buka tempatnya di sebelahnya ini yang tempat pertama, terus sebelahnya persis. Jadi awalnya ini udah. Jadi awalnya jualan kerudung dan kawan-kawan untuk baju Muslim. Ya, terus kemudian anak baju, bikin baju, jualan baju anak. Ya, ini kita ngontrak di sebelahnya persis itu. Sebelahnya persis. Itu alhamdulillah berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan kita mau bikin siup. Bikin siup kan harus ke kelurahan. Ke kelurahan kita ditawari yang ini, tempat ini yang ada tulisannya. Nah, itu ya udahlah, bismillah kita beli, kita take over kan, kita beli, udah bismillah, jalan setahun. Puncaknya pas tahun 2020 pas 12-12 itu. Pas 12-12 itu kan pas akhir tahun, selama setahun orang nggak belanja, terus tanggal cantik juga, kita habis endorse juga, akhirnya membludak. Parkiran rame, kita didatangin dari teman-teman Satpol PP itu dua kali niatnya mau sampai bilang mau ditutup gitu. Itulah nggak. Akhirnya kita dipanggil dinas perdagangan juga, disuruh buka ini aja, memecah masa, dibikin cabang. 10 hari setelah didatangin Satpol PP sama dipanggil Perindak itu, kita buka cabang di daerah Kalibeber, sekitar 3 kilo lah dari tempat yang sekarang. Itu alhamdulillah juga rame. Terus kita saking ramenya, kita minta maaf sama rumah sebelah, yang rumah sebelah toko ini kan ada rumah tinggal. Mereka mungkin keganggu, kita minta maaf. Terus sama yang punya rumah didoain ya semoga bisa kebeli ya Mbak. Gitu. Akhirnya Februari tahun ini alhamdulillah bisa kebeli ini yang sekarang jadi gede ini, yang jadi itu sekitar 10 meter ke kiri lagi. Itu masih bikin darah tingkatnya seperti itu.
Ya, jadi skor 2016 ini ya, si semula bojomu sebenarnya lali ya. Novita. Si Novita ya. Dulu sempat kerja juga di anu ya, neng di itu Karita Dulu ya. di mekanisme. Oh, mekanisme. Saya kira neng Karita dulu. Dulu pas Oke. kelas apa yang sekolah pasar itu juga pernah ikut ke pasar apa ya, Bantul itu. Ya, Sama ya. Passidrap itu sekali ikut misi Hmm. Passidrap itu. Betul, ya. Jadi memang di balik kesulitan itu ternyata memang anu ya, menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini, wah ini luar biasa, ini wis miliaran ini sekarang modalnya ya. Dari 200.000 ya, Nak, ya. Luar biasa. Iya. 2000, 5 tahun loh, baru 5 tahun. Nek cah nom sing bisnis itu ngeri. Nah dulu dalam perkembangannya pertama kali ketika buka toko sing jaga terus siapa, Mas Maula? Dijogo dewe atau gimana? Dijaga sendiri, Mas. Cuma waktu itu jalan sebulan jaga sendiri. Cuma nek dijaga sendiri, ya udah capek di toko, nggak bisa mikir strategi, nggak bisa mikir polaan, nggak bisa mikir yang lain-lain. Ya udahlah kita mending kita ambil karyawan lah gitu. Dulu karyawannya satu, terus berkembang. Bagian apa yang pertama kali direkrut? Langsung semuanya, langsung kasir ya, kasir. SPG ya, bagian gudang ya, bagian pembakan gitu semua. Langsung berapa orang pertama kali rekrut itu berapa orang? Satu orang. Tapi itu diberi tugas banyak, yo jogo, yo kasir gitu. Ya itu satu orang. Tapi karena emang ada masalah teknis, orang itu keluar, terus kita rekrut 3 orang langsung. Jadi kita bagi gitu, ada yang kasir, ada yang SPG, ada yang bongkar langsung, tapi shift-shiftan. Ya nggak full time. Jadi pertimbangan dulu kan pertimbangan gaji kan, kita belum berani gaji yang wong itu aja. Pas kita udah jalan pembukuan belum ada, jadi setiap penggajian Novita bingung gajinya digokis kok ngendi gitu, pasti kayak gitu, soalnya belum ada pembukuan, cuma keluar masuk akhirnya sih ya itu berbekal dari gemblengannya Mas Asrul, Pak Wis, Pak Nurkani lah, itu tentang pembukuan ya kita terapkan. Perasaan biar duwe arus kas ya sampai apa pembukuannya? Ya itu Mas, arus kas sing pasar ini, pedagang pasar. Nah, itu tinggal. Ya. pakai awal dipakai. Terus setelah kebingungan mencari gajinya dari mana itu ya, akhirnya dipakai lah itu. Jadi ketika memang bisnis itu tidak pernah terukur, kita jadi kebingungan mau menyisihkan anggaran untuk keperluan yang non kulaan kan. Ya. Harus karena jelas itu duit. Tapi sempat kecolongan atau kena tipu karyawan gitu enggak, Mas Maula? Kalau kecolongan sih di sini Pak banyak, Pak. Nek karyawan enggak, cuma nek customer banyak. Di sini sekarang aja masih banyak yang kayak gitu. Tapi ya weslah. Ya bagian dari resiko ya. Iya, terus dianggarkan jadi resiko ya, biaya resiko kehilangan barang. Diperhitungkan apa wis luweh diikhlaskan jadi diikhlaskan. Itu sih kita secara akuntansi. Cuma gini Mas. Secara akuntansi kita nggak pernah ini, cuma kita gini, marginnya kita kan sebenarnya 30%-an lah dari omset marginnya kita. Cuma kita ngambilnya itu maksimal 20%. Jadi ada sekitar 10% itu margin yang buat pengembangan modal, sama sebenarnya uang ikhlas itulah, uang kecolongan itulah, ya itulah nggak apa-apa gitu. Manajemennya Pak Tata, ngelingan aku. Oke, terus
Ini sudah mulai ada yang bertanya. Oke, nanti kita jawab setelah 30 menit ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Oke, terus kemudian House of Elena ini yang jilbab sama yang tadi untuk anak itu sama. Merek tokonya sama, nama tokonya sama atau beda, Mas Maula? Beda Mas. Ya agak-agak mirip. Soalnya kan kita udah menang di branding. Di branding Elena itu alhamdulillah itu di Wonosobo udah terkenal lah istilahnya. Kita ada empat nama berbeda. Satu House of Elena itu yang toko utama, Elena Forman itu yang sebelahnya yang khusus cowok, terus Elena Kids itu yang untuk bayi sama Elena Kalibeber. Elena Kalibeber itu yang cabang kita. Yang khusus untuk kulaan. Yang reseller langsung ke reseller ya. Reseller. Iya. Itu langsung ke kali. Oke. Jadi ada tiga toko ya. Satu untuk cowok, 4 malahan. Satu untuk cowok, satu cewek, satu bayi, satu untuk reseller. Iya. Oke, berarti ada 4 toko. Nah, untuk memenuhi 4 toko ini butuh berapa supplier, Mas Maula? Wah, dari supplier banyak banget, Mas. Banyak sekali. Supplier tuh di Tanah Abang itu saya kemarin sebelum puasa itu 5 hari di Tanah Abang, nginep di sana itu belum tercukupi semua. Maksudnya kita lari sana lari sini itu belum semuanya tercukupi dulu, masih harus cari di mana, harus cari di mana. Jadi kita modelnya bukan ini, Mas, bukan barang yang bukan barangnya yang kuantitasnya bukan banyak, tapi modelnya yang banyak. Jadi satu seri habis ya wes, gitu. Bukan kuantitasnya. Jadi modelnya bisa ganti terus. Kita menangnya di situ sebenarnya. Jadi tiap hari itu ada barang datang terus tiap hari ini. Jadi modelnya gonta-ganti terus. Supplier terbanyak masih dari Tanah Abang atau Tanah Abang, tetap di Tanah Abang. Iya. Di sana murah atau modelnya baru atau gimana? Kalau di Tanah Abang itu kita nggak nyari murah ya, Mas. Di sana malah sebenarnya mahal daripada Pekalongan, daripada itu lebih mahal. Cuma di sana up to date. Stylenya itu up to date gitu. Gayanya itu up to date. Ganti-ganti terus. Terus di sana itu lebih enak aja di sana tuh. Beli transaksi tanpa harus kita ke sana tuh udah enak banget gitu loh, tanpa kita harus ke sana udah dikirim, kadang malah dikirim dulu kita baru bayar gitu, saking udah percayanya malah enak di sana. Ya sip. Oke, dari suppliernya Tanah Abang, terus kalau yang dari Jawa sing sekon Jawa, Solo, Yojo ada juga kah? Di Jogja ada itu House of Shopaholic itu kalau cewek pasti tahu lah House of Shopaholic di daerah Condong Catur. Terus Pak Nur. Ayasa jilbab itu di daerah Pakuncen daerah mana gitu. Itu jilbab di situ. Terus ada lagi di Kulon Progo itu di Lendak itu ada jilbab. Iya Lendah itu ada. Ya kita cari mana yang ini aja, mana yang lagiin wis teko joyak gitu wae. Enggak ada. Jadi harga itu enggak masalah ya, yang penting masih masuk modelnya bagus gitu ya. Update. Iya, harga enggak masalah. Tapi ya tetap kita nyari ini yang kalangan menengah ke ya di tengah-tengah gitu loh, enggak di menengah ke atas, enggak menengah ke di segmennya menengah. Segmennya menengah. Iya, soalnya banyak yang masuk gitu loh, dari bawah juga bisa masuk, dari atas juga masuk. Bahkan dari orang-orang Dieng itu biasanya mereka rombongan pakai mobil pick up gitu, rombongan ke toko beli masing-masing bisa habis 1-2 juta itu habis satu orang di toko beli baju itu. Memang ya itu gombal ya. kelas-kelasnya. Iya.
Oke, tadi supplier sudah, terus kemudian sekarang tadi sempat nyinggung terkait dengan segmen pasar. Segmen pasarnya tadi menengah ya, yang menengah. Itu paling banyak orang mana yang datang ke toko dulu, nanti yang online nanti belakangan. Kalau Yang datang ke toko itu paling banyak orang mana lah? banyak Mas, malah tersebar nggak di sini. Soalnya buat kulaan juga. Jadi kebanyakan Wonosobo ini malah ini. dan sekitarnya. Wonosobo aja. Nek yang Magelang, Purworejo itu jarang ada. Yang reseller? Wonosobo juga. Wonosobo, daerah yang gunung-gunung itu loh Mas. Dieng gitu. Gunung-gunung. Dieng gitu. Wonosobo yang gunung loh, bisa nasi gunung nih loh. Itu ada yang lebih gunung lah, itu di gunung-gunung itu lebih. Nah kita bisa bertahan juga karena reseller itu Mas. Jadi reseller itu, yang istilahnya ngentek-ngentek barang itu malah reseller. Jadi nek ada promo, misal ada promo tanggal cantik gitu, ya itu reseller, kebanyakan reseller. Itu yang ngurip-ngurip di sini malah reseller itu. Persentasenya berapa reseller dan end usernya? Pernah terdata? Belum pernah terdata Mas. Soalnya sekolah omsetnya. Nek end user itu paling reseller 30% paling Mas. Nek end user 30%. Iya, 30%-an. Nek dari reseller ya itu sisanya itu. Nah, reseller itu tahunya dari mana? Terus kemudian Nono SF Elena itu informasinya? Nek kita awali emang jor-joran di iklan Mas. Dulu zaman iklan di sosmed. Di sini yang besar kan Wonosobo itu kita masukin semua. Kita jor-joran di situ. Jadi awal sosmednya apa? Sosmednya apa? Sorry. Sosial medianya apa? Oh, Instagram. Kita pakai ya? Instagram. Ya. Oh, Instagram. Instagram itu dari awal buka 2017 awal, yang punya toko itu 2017 awal, kita langsung bikin setahun di Wonosobo Yon sama Wonosobo Hits. Itu zaman segitu 4 juta setahun. Itu berat banget sebenarnya, tapi ya wis lah, dor-doran gitu. Yang penting uang kenal sih gitu. Bahkan kita sering ikut itu Mas. Ikut pasar rakyat itu. Kita istilahnya jual bakbu biar orang tuh pada mengenal pasar rakyat. Setiap di sini kan tahun pisan ada yang Kataman itu di Kalibeber itu ikut. Terus yang di alun-alun yang Wonosobo itu juga ikut. Itu cuma sebenarnya kita nggak untung-untung. Neneng Yojo sekaten ya. Neneng Yojo sekaten ngono ya. Ya, modelnya semacam itu. Semacam itu. Itu ngaruh banget soal itu. Itu yang offline ya, toko. Ya. Nah, saiki kalau yang sekarang kan zaman pandemi ini, terus kemudian banyak nggak yang kemudian terus beralih ke toko online atau pembeliannya secara online? Atau seperti apa kondisinya di Wonosobo? Lewat Shopee itu kita setahun buka itu berkembang terus. Tahun buka itu 2000. Shopee itu 2020. Buka tahun 2020 bulan Juli. Juli itu meningkat setelah pandemi ya? Setelah pandemi? Berarti setelah pandemi ya? Malah. Setelah pandemi ya. Setelah pandemi kan nganggur kan meh ngopo ya wis lah buka Shopee gitu. Sampai sekarang bisa alhamdulillah bisa berkembang. Omset dari Shopee itu rata-rata per bulan 300 juta. Cuma pas tanggal 11 sama 12 berarti November Desember itu kita bisa sampai 500-600 dari Shopee aja. Dari Shopee aja. Oh, ya nek pas statusmu nanti mabuk repacking ya. Iya, Bang. Itu ini kan pandeminya kan semakin ya, kalau dulu kan pandeminya kayaknya guyon gitu loh. Sekarang kan rodok tenanan. Itu pengaruh nggak ke penjualan?
Ya itu malah hikmah dari pandemi itu Mas. Jadi kan kayak dulu orang belanja Jogja langsung, orang belanja Jogja, mahasiswa Jogja. Nah, kita tuh setelah pandemi kan orang takut ya mau Takut. pergi jauh kan takut. Terus lah Takut kita repot. mikirnya yuk kita mikirnya setelah kita menyediakan apa yang mereka mau, di sini juga ada dengan harga yang nggak kalah bersaing gitu, kualitas nggak kalah bersaing, ya wis lah kita gencarin di promo, kita gencarin di iklan gitu ya. Ya alhamdulillah dibalik balik ini ada hikmah yang terpetik. Ikui iklannya di Shopee atau di Instagram? Nah, iklan di Instagram kita endorse itu loh Mas, Rahel V-nya. Rahel V-nya itu bisa narik follower sampai 15.000 orang di Instagram. Itu habis itu pesanan, tadinya kan pesanan cuma dari Wonosobo paling jauh ya Jogja, Magelang gitu. Setelah kita endorse, orderan tuh bisa dari Papua, bisa dari Sumatera, Medan gitu, bahkan malah sampai ke Malaysia pun ada Mas. Jadi kalau Shopee kan bisa ya pesan dari pesen terus dikirim ke Malaysia gitu kan, bisa ekspor pakai ekspor itu kan bisa, emang ada programnya. Jadi tokonya cuma di Shopee ya? Tokonya Online-nya di Shopee toh? sama Atau dari di Shopee aja. Shopee aja. Shopee wis ngawu-awu ya. Wis kewalahan. Alhamdulillah. Punya tim khusus di Shopee sing ngurusi? Ada. Di Shopee ada kita tuh ada tim marketing, ada itu tim content creator, ada tim Shopee, terus ada tim gudang, terus ada kepala toko 1, sama yang lain SPG. SPG. Sama penjahit juga ada kepala penjahit. Ana contohnya kontennya ora? Mungkin bisa dipresentasikan. Ana ora? Konten Instagram. Instagramnya apa? Coba. Mungkin kalau teman-teman House of Elena. House of Elena ya. Mungkin teman-teman yang sekarang bergabung di sini, monggo silakan kalau sambil mendengarkan kita, melihat konten yang dibuat oleh teman-teman Mas Maula, timnya Mas Maula ya, untuk promo. Itu rutin kemudian diproduksi, diupload gitu ya. Tak upload ya. Ini ya. Itu udah. Oke. Tinggi baliknya sih. Alia Kardi. Ya itu ya kayak gitulah. Ayo share screen. Oh ya. Nah. Itu. Ya sing video adakah yang video? Video belum tak download ya Mas. Ada sih tapi harus download dulu. Oh, ada ya. Okay. Biasanya soalnya yang posting bayar piro lah modelnya lah. Bayar piro? Model kita nek model itu part time Mas. Per kedatangan per foto ya? Satu orang 150. 150. Iya. Klambi disediani ya? Bang, ya itu kan klambi dibalik ya Mas, yang itu. Oh, dibalik. Yang model-model ini kan klambi dibalik. Dibalik. Foto dibalik ya, terus. Oke. Ya, jadi ya. Punya studio sendiri di House of Elena, punya studio. Ada studio ada. Studio terus khusus. Ruang digital juga ada. Terus kita ada. Oke. Ini memang ya, untuk sekarang kelihatannya sebuah keharusan ya, tiap toko itu punya bagian digital marketingnya ya, yang jualan online ya. Seberapa penting kira-kira menurut Mas Maula di House of Elena ini untuk sing online? Itu malah kalau yang tim kreator itu mah istilahnya garda depannya kita. Jadi marketing
marketingnya itu lewat itu Mas, lewat ya itu lewat apa konten kreator itu. Jadi Konten kreator ya. itu menarik pelanggan itu berpengaruh banget gitu. Jadi orang lihat tuh lebih oh ini profesional udah gede kayak gitu Mas, itu karena kontennya tertata gitu. Nah dulu kita kan asal-asalan aja, jadi orang tuh nggak begitu percaya gitu kalau itu udah gede gitu. Oke, jadi ini apa toko online-nya, online shop-nya yang di Shopee ini memang karena kebutuhan apa? Zaman, tuntutan zaman, atau karena memang kemarin karena pas nganggur lah, sempat kena pandemi itu, kan dulu bikin konten juga toh di blog. Itu Shopee itu sebenarnya ya pertama karena nganggur Mas, Shopee kan hancur sebenarnya. Kita tim blog itu kan di Magelang udah nggak jalan. Terus yang kedua emang tuntutan all shop sekarang kan harus online ya gitu. Go online gitu loh. Kayak kalau di Jogja, kalau Mas Aswil tahu itu ada Monochrome Store itu kan juga sekarang dikencengin di Shopee. Terus di daerah Cendrawasih distro itu kan sekarang main ke Shopee semua Mas. Soalnya ya itu mahasiswa udah pada nggak di Jogja, ya mereka harus bertahan ya caranya ya itu pakai Shopee itu online. Biasanya pakai Shopee semua Mas. Iya. Oke, sip. Ini karena waktunya sudah, kita ngobrolnya setengah jam, sekarang kita melibatkan teman-teman yang lain ya, yang memang pengen bertanya tentang House of Elena. Mungkin bisa kemudian boleh kemudian mau bertanya. Tapi sebelumnya ini sudah ada yang chat. Monggo ini kita buka kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi sebelumnya kita ngobrol, lihat di chat dari Bu Dwi Juwati. Oh ini teman saya ini, teman pendamping. Nah, ini ada pertanyaan dari modal yang kecil, trik apa kemudian bisa berkembang menjadi banyak? Nah, bagaimana cara promo yang baik untuk usaha? Terus apakah lewat online atau mungkin ada trik yang lain? Nah, ini mungkin dulu cara House of Elena mengelola modal yang modalnya itu kecil, terus kemudian sekarang bisa berkembang, ini caranya dulu bagaimana Mas Maula? Mungkin bisa ditegaskan lagi. Tadi sudah diceritakan modalnya kan 200.000. Nah, kemudian kan ditutup barang, kemudian dijual lagi, bisa jadi 500.000. Nah, 500.000 itu kemudian apakah digunakan semua untuk kulaan kembali atau bagaimana nanti sampai bisa kemudian bisa sebesar ini pengelolaan keuangannya ini? Kalau awal-awal saya sama Novita sih sepakat. Jadi kalau awal-awal kita nggak ngambil uang untungnya kita, itu margin batinnya kita tuh nggak diambil gitu loh. Semua buat ngembangin modal lagi. Bahkan sampai sekarang pun kayak gitu, kita ngambil cukupnya, sisanya buat ngembangin modal gitu. Tapi alhamdulillah tahun 2017 pertengahan itu kan saya ada kerjaan blog itu loh Mas. Blog itu hampir 90% hasil dari blog itu tak masukin ke Elena. Jadi kalau tips biar itu sih kita, karena kita lebih ke lebih ke prihatin aja gitu, nggak pengen beli apa-apa dulu gitu. Yang penting didor ke modal gitu, terus nggak langsung wah golek baju semene aku kudu golek baju semene, enggak. Kita dari awal memang yang penting kita bisa branding dulu. Nek kita udah branding kita udah jadi, ya wes kita mau ngapa-ngapain gampang gitu loh. Kita mau jualan bakso ya alhamdulillah bisa itu, jualan apa asal ada. Misal kita kan brandingnya Elena ya Mas, kita brandingnya Elena kan
penting wong wis kenal dulu gitu kan, wong wis kenal dulu. Nek wong wis kenal wis ada embel-embelan Elena gitu kan wis gampang lah hasilnya kayak gitu Mas, nah ngomong-ngomong insya Allah gitu. Nek Ya. nek pengembangan modal ya itu kita lebih ke istilahnya ke nggak usah nurutin gaya hidup dulu, yang penting sehatin dulu, semua buat modal dulu kayak gitu Mas. Nek, dulu loh kesepakatan ini saya sama istri kayak gitu. Jadi ini kan anu ya, kayak semacam klise di teman-teman pelaku usaha ya, pertama UKM ini apa ya? Mungkin badine iki 100, terus kemudian sing dienggo iso-iso 120 gitu kan. Berarti kadang-kadang kemudian akhirnya yang digunakan itu melebihi apa ya? Untungnya itu kemudian grogot yang digunakan mereka untuk kebutuhan itu melebihi dari keuntungan yang mereka peroleh hari ini gitu ya. Jadi ibaratnya ke susu setelah arep jupuk badi ya. Jadi intinya Mas Maula dan istri itu sabar ya, sabar dikumpulke dan pada titik tertentu baru kemudian mengambil hasil itu pun secukupnya. Secukupnya itu piro Mas Maula? Itu gaji atau gimana modelnya? Atau persentase omset yang ngambil? Gaji Mas, gaji. Jadi Gaji kita ya, tetap gaji. istri dapat gaji, saya dapat gaji. Itu ya. Oke. Itu kalau dari persentase kurang dari 20% lah. Jadi sisanya tetap buat modal semuanya. Jadi tetap orang kakean gaya, orang kakean pola ya. Iya. Oke, sip. Oke, jadi kuncinya ketika mengelola modal memang kita harus apa ya? Harus bersabar, tidak kemudian badi 100 sing tinggal belanja 100 apa meneh nek 120 ya itu rasito berkembang saya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu tidak cukup sabar untuk kemudian mengambil hasil dari usaha kita. Jadi yes memang gitu ya, butuh disiplin ya. Kalau terlalu banyak digunakan memang kemudian usaha kita ya tidak pernah berkembang. Ini Pak Nur banget ini, materinya Pak Nur ini manajemen keuangan, kredit lanang, kredit. Jadi untuk usaha sebesar House of Helena aja ini bosnya terima dapat gaji ya. Iya. Oke. Iya. Nah ini pertanyaan berikutnya, ini untuk saat ini kira-kira cara promosi, cara memperkenalkan produk kita, apakah memang harus online atau bagaimana Mas Maula? Ini ada yang bertanya demikian. Nah, itu Cara sih promosi. sesuai perkembangan zaman aja Mas. Sekarang kan eranya era digital ya. Eranya emang era online kan ya. Kita mending kalau promo ya lewat online, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat itu stories itu kan bisa lewat TikTok juga bisa. Sekarang kan yang lagi ngetren kan TikTok Mas. Jadi TikTok itu bisa menarik customer lumayan lah. Kan lagi booming ini di TikTok ini. Tapi promo yang offline honor House of Helena yang kemudian itu efektif. Kalau Selain offline online sih, kalau offline dulu kita ya itu ke pameran-pameran gitu. Pameran itu ya, pasar rakyat ya, itu ya. Iya pasar rakyat. Kalau enggak ya itu kan kita udah di pinggir jalan itu Mas, tinggal pasang baliho gede itu orang udah lihat semua kan. Kalau mau ke Dieng pasti lewat mau ke Dieng kan pasti lewat depan toko. Itu lumayan lah itu bisa narik. Jadi kadang orang tuh penasarannya gini Mas, itu apa no iso masih nganunya gede banget padahal di dalam ya kecil gitu. Itu kan cuma rekayasa baliho itu loh sebenarnya. Ini penasarannya gitu kan, kita juga nggak punya parkir Mas. Parkir kan di jalan gede itu kan. Kadang pas rame kan orang penasaran juga. Badan jalan ya parkirnya ya, nggak punya parkir badan khusus. Jalan iya. Itu kan orang tertariknya kan itu, toko
Ramenya kayak ngono lah. Dari situ kan orang lebih Tapi tetap Lebih- posisi toko itu penting ya. Walaupun sekarang sudah Penting, online, tetap penting ya. penting banget Mas. Wong dari dulu pas di gang kecil itu sampai sekarang, sampai awal buka itu omsetnya 10 kali lipat bertambah. Hmm. Jadi misal dulu omset dari 1,7, 1,5 gitu ya, ini bisa 5 sampai 10 kali lipat ya. Hmm. Oke. Di- Ini sekali ya pengaruh toko offline. Jadi online dan offline itu tetap sekarang tetap masih harus terus apa ya, harus ditempuh ya, tidak terus kemudian walaupun sekarang zamannya digital, terus kemudian toko yang fisik di pinggir jalan itu tetap harus di ini ya, tetap penting juga ya. Oke, mungkin teman-teman yang ada di sini kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Boleh langsung apa? Kemudian menghidupkan mic atau lewat chat boleh. Monggo silahkan. Masih banyak waktu? Monggo. Ini siapa aja yang tadi? Ya. Kalau ada ini Rala, peluang kerjasama atau mungkin House of Helena punya semacam binaan UKM ya, yang kemudian diminta untuk membantu pengadaan barangnya, misalkan kerudung atau apa, gitu, atau semuanya kulaan ke pengepul. Kita kulaan. Ini kalau kerudung sih kita produksi sendiri Mas. Kerudung produksi sendiri. Itu sekarang udah produksi, ada 20 penjahit itu di bawah itu ada. Tuh. Nah, kalau UKM tuh biasanya belum ini belum. Dulu pernah masuk dari Pekalongan. Dari Pekalongan itu pernah masuk, cuma barangnya itu emang kurang bersaing Mas sama yang dari Tanah Abang. Jadi susahnya gitu loh Mas. Kita pengen kerja sama UKM tapi barangnya tuh kurang bisa bersaing gitu loh Mas sama yang barang-barang dari Tanah Abang gitu. Kurang bersaingnya di harga atau di kualitas atau di model? Di harga juga, di model juga, terus di bahan juga Mas. Susahnya itu kita bahannya bagus, kadang kemahalan kayak gitu. Barangnya bahannya bagus, kadang warnanya yang kita nggak berani kayak gitu Mas. Ini banyak yang dulu dari Banjar juga ada dari Banjar. Cuma ya itu yang dengan bahan yang sama dan model yang lebih up to date di Tanah Abang, mereka jualnya lebih lebih mahal kayak gitu Mas. Itu kan ya juga yang ya susah juga itu menentukan harga jualnya kayak gitu. Oke, nah ini ada yang nanya ini Mas, bisakah misalkan ya bahan bagus kok Maula, terus kemudian modelnya dari Mas Maula, terus kemudian buruh ke jahit itu bisa nggak? Bisa sih Mas sebenarnya, bisa sih, cuma ya dulu pernah di Magelang itu tak cara kayak gitu, jadi kulaan bahan taruh Magelang tebar penjahit gitu. Cuma ya itu pertama di transportasi kan kita kan jauh, terus kedua produk jilbab, produk tudung itu biasanya cuma buat penarik gitu loh Mas. Jadi kita nggak ngambil untung banyak, kita untungnya mepet. Ya nggak mepet lah, di atas mepet dikit lah. Tapi ya itu cuma buat menarik gitu loh, menarik customer. Jadi wah di sana jilbabnya lengkap, di sana jilbabnya lagi up to date gitu. Ya itu kita murahin untuk bisa menaikkan harga barang yang lain gitu loh Mas. Kayak apa ya? Jadi ditumbal ke jilbab tuh ditumbal ke gitu loh, dengan harga yang murah gitu loh. Kayak gitu. Jadi nek misal bisa sih kerjasama, cuma ya itu paling
di customer di transportasi kayak gitu itu yang susah Mas. Di misalkan paket itu ora masuk, Pak. Tidak nutup biaya. Nganggo travel, Nah, travel itu per paket besar kecil itu kan kenanya 80.000 ya. Dan kita kan setiap hari harus ada barang datang. Nek jumlahnya nggak banyak, kita nggak berani kayak di Magelang kan kita salahnya itu Pak. Nggak mikir uang ininya, uang ongkirnya itu kita nggak ongkirnya. mikirkan yang akhirnya kan yang di Magelang itu yang nganter kan bapak ibu Mas. Jadi pas mereka kesini gitu Kalau bawain tidak barang butuh tapi kan gitu ya. ya gitu Ora tapi kan cocok. kayak gitu kita nggak bisa menghargai maksudnya bukan susah gitu loh Ora cocok. Ora menentukan cocok. harga itu loh ya kayak gitu kan. Jadi Padahal kalau jilbab kan kita untung Nah. paling 1.000-2.000 Mas. Oke. Jadi mungkin kalau mau supply barang mungkin yang non kerudung. Yang non-hijab. Jadi misalkan baju, pakaian lah ya, dan yang lain. Iya. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya ini, Mas Pak Nur. Ini hasil didikannya Pak Nur. Itu kalau Pak Nur jenengannya. Saya mau tanya Pak Didin. Oh, oke, monggo Pak Dudi. Ya ini menurut saya menarik sekali ya Mas Maula ini luar biasa dengan waktu yang mungkin baru berapa 5 tahun ya Mas ya. Karena kan mulainya sudah bisa secepat itu lah. Pertanyaannya adalah nanti struktur modalnya itu semua modal sendiri ataukah ada kongsi dengan teman atau malah pinjam rentenir termasuk rentenir yang resmi ya. Jadi riba lah yang pakai riba enggak itu kira-kira. Terus kemudian itu kalau boleh tanya kan Mas, kira-kira bisa tadi kan sudah ada catatan keuangannya itu dari pertama itu berapa nilai ekuitasnya, modalnya berapa, asetnya berapa sampai sekarang berapa itu kira-kira sudah berapa kali? Mungkin itu aja, matur nuwun. Oke. Kalau modal murni Mas, modal murni dari kita Mas dari duit kongsi dulu pernah ada kongsi sama teman-teman Innovita, cuma mereka mungkin dari sharing profitnya kurang berkenan, jadi ya weslah daripada nggak enakan kan teman dekat juga ya weslah kita kembalikan utuh gitu. Tapi kalau yang dari bank kalau modal kita nggak pakai, paling dari bank kita buat beli itu buat beli asetnya itu kita emang terjumus di situ, emang pakai bank itu yang aset yang sekarang ini. Untuk tanah bangunan ya? Iya untuk kalau untuk modal kita emang murni dari dulu saya ngeblok hasilnya lumayan Pak, sebulan itu bisa sampai puluhan ratusan lah, itu langsung tak larikan ke toko semua. Terus kalau ada yang Mas, misalkan ada dalam tanda petik modal misalkan kalau kita kula itu adakah yang bisa ditangguh sehingga itu kan dalam tanda petik seperti nambah modal. Nah, apakah semuanya harus cash juga, resellnya juga apakah semuanya cash to cash ataukah ada tempo di antara artinya bermain dengan utang piutang gitu? Oh enggak, yang itu untuk kulaan kita cash semua Pak. Dulu pernah model itu cash tempo gitu. Kita tempo malah kita yang kebingungan nyari pas jatuh temponya kita bingung cari uangnya itu Pak. Pernah dulu pas awal-awal buka itu kan kita alhamdulillah dapat supplier dari daerah Jalan Padang Kritis itu. Ya itu anak tokonya Monochrome Store itu. Kita dulu ngambil di situ. Maksudnya bisa tempo udah besok aja gitu. Begitu jatuh tempo kita bingung cari ininya. Soalnya kan buat pulaan yang lain juga gitu. Sekarang ini kita cash semua. Paling yang nggak cash itu kalau pre-order itu kita susah, kalau pre-order itu kita nggak boleh cash juga soalnya. Jadi untuk modal operasional yang modal kerjanya itu semuanya adalah modal sendiri dan cash. Jadi yang hanya untuk ya Mas.
Iya. Yang pinjam di Iya, bank, yang untuk- sewa uang di bank hanya yang untuk asetnya, ya itu ada berapa kan Mas? Ada berapa Iya. lokasi? asetnya. Iya, Kalau yang di bank cuma satu ini Pak, yang sekarang Satu. dipakai ini. Kalau yang lainnya, kalau yang di cabang itu udah milik sendiri. Jadi ada berapa Di tadi? sebelah Empat juga lokasi, masih kayak? Empat kontrak. lokasi itu udah nganu ya, milik sendiri semua ya? Anu kan. Atau masih ada yang sewa? Yang dua sewa, yang dua itu Iya, yang iya. sebelahnya itu sewa, terus yang satu punya sendiri, yang satu pinjam di bank itu. Iya, iya. Mohon matur nuwun Pak Didin. Iya, monggo yang lain. Oke. Nengkur ya lah ya. Awas, Harus promosi. Nengkur, ini. lengkuri apa? Lengkuri apa? Kur. Kredit usaha Oh, rakyat. kur. Iya, kur Mas. Kur BNI. BNI ya. Iya. Lari si konco dewi. Monggo, kalau Iya. ada yang mau ditanyakan, nih Mas Anggit, ini salah satu partner. Woi, salah satu. Assalamualaikum, sedaya mawon. Waalaikumsalam. Mas Maula. Jadi ini kebetulan teman sendiri, teman dari D3 Akuntansi UGM dulu. Jadi Muridnya Pak mau Dudi nanya ya, muridnya Pak Dudi. Pak Dudi. Mau tanya, apakah selama ini ada kesulitan untuk meng-hire orang? Terus kok saya lihat kan saya udah beberapa kali ke House of Elena Wonosobo itu kok orang-orangnya itu kompeten. Nah, gimana cara kita rekrut orang? Apakah Mas Maula dulu itu pakai konsultan untuk untuk mengembangkan usahanya dalam segi SDM? Gitu. Itu aja. Kalau pegawai piye lah. masalah utama kita malah pegawai itu ya. Kita tuh udah bolak-balik ganti karyawan dari awal kita buka, bahkan dulu pernah kayak apa ya, kayak pemberhentian massal itu berapa orang, 5 orang langsung kita berhentikan langsung karena emang kayak gitulah, emang kurang banget lah dari customer service, dari apa itu kurang banget. Itu yang selama ini jadi permasalahan kita. Cuma ya mungkin sekarang kita mikir gini Mas, nek kita kasih lebih, pasti mereka ngasih yang maksimal gitu istilah. Kita ngasih lebih, pasti mereka yang datang juga pasti yang kompeten gitu istilahnya gitu. Alhamdulillah sekarang sih untuk SPG, untuk karyawan toko sudah kita gaji UMR Mas, jadinya ya gitu, benar-benar kita sabar cari satu-satu, nanti kalau kurang cocok ya udah gitu, nanti buka lowongan lagi, cari lagi kayak gitu, nggak bisa langsung. Nek sekarang sih udah ada tim intinya ya, udah klub gitu, tinggal nyari yang tambahannya itu yang kita masih benar-benar sabar cari orang, benar-benar harus cari satu-satu kayak gitu. Jadi itu juga masalah utama dari kami, belum bisa meng-hire orang yang dengan secepat di perusahaan lain. Soalnya kebanyakan tuh orang tuh mikirnya kayak gini Mas, apa tuh kerjaan itu paling yang ngomong kayak gitu. Mikirnya orang pasti kayak gitu, alah apa kerjanya, mereka mending kerja di dealer, mending kerja di instansi pemerintah kayak gitu daripada ke toko gitu. Padahal kita juga ngasihnya UMR juga kayak gitu loh. Mereka mikirnya kayak gitu sih Mas. Jadi ya itu kita belum terpecahkan itu istilahnya, masalah itu belum terpecahkan. Waduh berarti. Ya. Terus berarti pakai di pengalaman ya, bukan dari konsultan manajemen bukan. gitu ya? Bukan. Alhamdulillah kita saya punya satu kepala toko, dia itu yang bisa menjalankan bisnis gitu loh. Jadi saya sama istri itu autopilot gitu bisa. Udah kayak kemarin kan saya di Magelang 2 minggu karena bapak ibu isoman itu, ya wes toko udah autopilot gitu loh, udah ada yang ngurusi, kita tinggal di Magelang masak buat orang tua kayak gitu Mas. Jadi itu yang ngatur semuanya, dari SDM, dari sistem,
pembukuan, dia yang ngatur semuanya gitu. Itu orang lama berarti. Orang lama dari pertama kali buka itu. Sedulur apa saudara atau anu Mas Maula? Manajer ya? Yo apa ya Mas, Manajer tokonya? tonggo desa nih, tapi dilalah wi emang anu Mas. Tonggo desa nih bojoku Mas. Tonggo desa di Jadi tetap harus itu. punya, jadi tetap harus punya orang ini ya, tetap harus punya orang kepercayaan lah. Iya. Itu yang menjalankan semuanya. Kita tinggal kasih instruksi aja udah. Jadi penting ya, karena memang ketika usaha mau berkembang pasti harus punya pegawai ya, harus punya karyawan. Tapi punya karyawan itu juga bukan perkara yang mudah. Iso-iso malah ini ya, ada perusahaan dalam perusahaan, terus kita kemudian banyak kehilangan omset dan sebagainya. Itu pernah mengalami hal seperti itu enggak, Mas Maula? Jadi kemudian order yang masuk di House of Helena kemudian terus diambil oleh pegawai gitu loh. Belum pernah sih Mas, belum pernah kejadian kayak gitu sih. Masih aman lah, masih belum pernah kejadian kalau kayak gitu. Masih kalau karyawan sih masih bisa jadi tiap karyawan sih nggak oke gitu tuh udah kelihatan gerak-geriknya gitu loh. tiga bulan training gitu tuh udah bisa kebaca ini gitu. Tinggal nanti langsung dihentikan. Iya, paling kayak gitu. Diberhentikan itu pakai pesangon enggak ini? Enggak, lah kan training Mas, belum kontrak juga. Paling pesangon ya selama dia Mas. Misal dia training 5 hari ya kita bayar 5 hari harian gitu. Enggak full gitu enggak. Gitu tuh. Mungkin saya Mas Idin. Monggo. Oh Pak Iskandar ya? Pak Is, monggo Pak Is. Mas Maula. Dari awal saya masih ingat betul, Semetsi itu kan meskipun tidak tertulis ya, di Semetsi itu ada 3 pertimbangan dalam bisnis, yaitu diantaranya kualitas, harga, dan kemitraan. Nah, saya ingin tahu Mas Maula, dari ketiga ini sejauh mana menerapkan itu di 3 hal, di kualitas, harga, dan kemitraan. Itu dari awal Semetsi kita ada itu memang 3 hal itu jangan sampai hilang. Nah, ini pengalaman Mas Maula kayak apa ini? Itu aja Mas Maula. Oh iya, nah, dari kemitraan harga sama Mas? Kemitraan, kualitas. Oh iya. Pak? Harga. Ya. Ini soal kualitas, kita dulu awal-awal kan emang kita modalnya emang sedikit banget ya, modalnya kecil banget. Kita ngambil barang up to date tapi kualitasnya kurang. Emang yang penting kita ambil murahnya gitu. Kita ambil murahnya. Itu ambilnya di Jogja itulah. Ya itu bahannya emang kurang banget. Tapi semakin kesini itu selera customer tuh berubah. Jadi mereka lebih, yang susahnya ini, mereka lebih memilih yang kualitas bagus tapi ya murah lah itu. Kita bingungnya kan di situ. itu susah juga kita pas itu ada masa transisinya Pak. Jadi dulu kita kan ngambil di monochrome store Jogja itu kita dulu kulaannya di situ. Emang harganya murah tapi emang kainnya agak panas gitu. Dilalah monochrome store tuh buka di Wonosobo, kan nggak mungkin kita ngambil di Wonosobo bersaing sama suppliernya, kan nggak mungkin kan. Ya wes lah, kita nganu aja lah, yang penting kita naikkan kualitas aja, nanti harganya agak ditinggikan nggak apa-apa. Oke, kita ngambil dari Tanah Abang kan emang kualitasnya oke gitu loh Pak, kualitasnya oke, harganya medium lah, nggak murah banget, nggak tinggi banget kayak gitu. Itu untuk kualitas. Sampai sekarang juga kita ambilnya dari sana. Terus untuk harga, kita pernah menentukan harga itu ada rumusnya. Jadi setiap
setiap produk kita kulaan berapa plus berapa nanti hasilnya berapa. Itu malah akhirnya membuat image toko itu jadi kemahalan, Pak. Barangnya bagus tapi kemahalan, itu pakai rumus. Terus akhirnya untuk penentukan harga kita turunin, jangan kegedean lah marginnya. Itu ada rumus lagi, dan itu sampai sekarang masih dipakai untuk misalnya untuk yang baju impor kita plus berapa, untuk baju lokal plus berapa, nanti dari supplier itu plus berapa, dari supplier ini plus berapa, itu penentuan harga. Dan kita nggak pernah yang misal ada toko lain yang menjual barang yang sama gitu, kita nggak pernah menurunkan harga yang di anjlok-anjloknya gitu, kita nggak pernah. Malah kita jadi supplier ini, Pak, kita ada produk yang paling laku Rock Twisted itu, kita malah jadi supplier di Wonosobo. Jadi all-shop saya tawarin gitu, Mas mau nggak ngambil di saya. Bahkan yang all-shop lain itu ngambil di tempat saya, tapi jualnya lebih murah dari toko saya, ada itu kayak gitu, banyak malah. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kita emang ya wes lah nggak apa-apa gitu. Kalau kemitraan sih sekarang, kalau kemitraan paling di ini Mas Pak, di jahit kita masih ada kerjasama sama penjahit yang di rumahan itu ada. Jadi mereka datang ngambil bahan jahit di rumah, diantar ke sini kayak gitu, tiap hari kayak gitu ada, Pak. Terus apa lagi ya kalau kemitraan tuh ya cuma itu sih, Pak, paling itu aja sih kemitraan. Paling kalau alhamdulillah kan di brandingnya di toko kan udah jadi banget ya, Pak. Paling kemitraannya ini toko usaha lain, misal ada restoran kayak di daerah kota itu ada tempat makan gitu, dia pengen ayolah kerjasama, ini saya nanti kasih voucher, gimana jual kasih voucher kayak gitu, paling kayak gitu aja, Pak. Nggak yang pendampingan gitu. Oh, nek pendampingan ada sebenarnya, tapi ini lagi mulai. Jadi saya itu pengen bikin kayak CS, istilahnya apa ya, CSS-nya kita, sedekahnya kita gitu loh, Pak. Bikin yang ini udah mulai bikin toko warung kelontong, Pak, di daerah desa-desa gitu. Jadi kita modalin, terus kita pantau gitu, istilahnya apa ya, pendampingan istilahnya itu. Benar-benar kita kasih tahu pulaannya di sini ya gitu. Tiap bulan kita terima laporan, terus nanti ada yang harus dibenahi apa enggak kayak gitu sih, Pak. Selama ini cuma itu aja sih. Ini lagi mulai ini toko kelontong ini. Jadi kemitraan misalkan kalau kerjasama dengan instansi, misalnya untuk pengadaan seragam, pengadaan ini belum ya, nggak sampai sana ya? Belum. Rakor itu emang kita nggak masuk di situ, Pak. Emang nggak masuk di instansi itu. Paling ada jilbab ibu-ibu gitu, ibu-ibu sekantor mana gitu, Mbak aku pesen jilbab ini, ya udah kita bikinin, paling kayak gitu. Tapi yang rutin gitu belum ada. Kan murni karena mereka pengen beli. Ada lagi mungkin, Pak Is? Oke, saya kira cukup. Yang penting tadi Mas Maulana sudah menyampaikan, yang jangan sampai hilang justru tadi itu kemitraan itu bisa. Alhamdulillah Mas Maulana sudah mulai memikirkan untuk CSR istilahnya. Itu memang dari awal yang kita bangun di Smedzi, salah satunya adalah bagaimana kita itu usaha tapi juga memikirkan orang lain. Kalau istilah dulu social entrepreneurship, Pak, ini perlu kita kembangkan. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Is. Jadi memang prinsip-prinsip bisnis itu memang harus tetap dipegang kuat ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita terlena dengan apa yang sudah kita raih, terus lupa dengan orang lain. Mungkin ada yang mau bertanya? Pak Nur? Saya Pak Asrul lagi nggih. Oh, Pak Dudi lagi, monggo. Ya, Pak Nur tangan dari iki. Nggih, monggo Pak Dudi rumiyin. Ada yang ada tadi kelewatan Mas Maula nggih. Tadi dikatakan kan berkali-kali branding tadi nggih. Itu mungkin bisa dijelaskan apa ya, nama House of Elena itu brandingnya apa, kemudian kaitannya dengan segmen menengah tadi kok kemudian terus ada bakso tadi ada nggak itu, atau contoh aja?
Iya Bukan. ya, ada bakso ya ya. Nah, itu gimana, Mas? Elena itu dari mana, kemudian terus bagaimana itu kemudian brandingnya bisa menyentuh kalangan yang apa tadi dikatakan menengah dan mungkin segmennya Gunung Wonosobo itulah, itu kaitannya apa itu, Mas? Ya. Oh ya, terima Oke. kasih Pak Dudi. Makasih, Kalau Pak. brandingnya kita sih dari awal ini Pak. Jadi kita pengen branding tuh memenuhi kebutuhan wanita-wanita di Wonosobo gitu loh. Jadi kan kebanyakan mereka pada belanja tuh di luar Wonosobo. Kita mikirnya udahlah nggak usah jauh-jauh di Wonosobo aja gitu. Kita jadiin istilahnya jadi one stop shopping gitu Pak. Jadi tas ada, sepatu ada, tuh kita kompletin di situ gitu loh biar itu pertama one stop shopping gitu yang di situ. Terus kedua kita yaitu kita gimana cari barang yang murah tapi berkualitas dan itu stylenya sesuai dengan terus up to date terus gitu loh Pak. Jadi kita brandingnya murah berkualitas up to date lah itu bisa menyentuh semua kalangan gitu loh. Bahkan ibu-ibu sosialita pun sekarang udah masuk situ tiga itu ya karena katanya pandemi tiga gitu. itu ya Mas ya, berarti murah berkualitas up to date ya katanya ya Iya slogannya itu. Iya itu Semangatnya, yang kita itu. isinya. Kita udah brandingnya kita udah jadi di Wonosobo kalau bilang Elina gitu alhamdulillah udah istilahnya rata-rata orang yang wanita-wanita itu tahu gitu loh Pak. Terus kalau masalah bakso itu tahun 2019 akhir saya itu pernah jualan bakso. Itu niatnya kita mau bantu saudara yang dulu pernah jualan bakso tapi udah berhenti gitu. Kita tarik di Wonosobo gitu. Oke lah. Jadi gini, kita mikirnya saya marketingnya beliau yang produksi gitu. Istilahnya gitu. Terus udah oke setuju. Pas mau opening kita gencar-gencarin promosi gitu loh. Namanya itu kita namain kuliner Elena. Kuliner Elena itu hari pertama hari pembukaan sampai seminggu itu omset sekitar 5 jutaan Pak sehari. Jadi 200 porsi tapi sayangnya dari tim produksi nggak bisa mempertahankan rasa gitu loh Pak. Jadi ya saonone ya gitu loh. Jadi ya akhirnya karena ada sesuatu akhirnya kita istilahnya udahlah kita selesaiin wae lah kerja sama kita kayak gitu loh Pak. Kita akan di tengah-tengah ya udah kayak gitu. Karena itu ada suatu permasalahan itu. Yaitu maksudnya saya cuma membicarakan ini karena brandingnya udah jadi bakso yang kita bukan di core bisnis kita bisa ikutan naik gitu. Iya. Sekarang masih Mas karena orang tuh udah enggak. Udah jadi itu udah di toko yang ada tulisannya HI. Itu dulu di situ. Kalau Elena sendiri itu dari nama Mas, nama istri, nama anak atau? Bukan. Sebenarnya dulu kan pas zaman di Jogja saya punya brand distro loh Pak. Distro itu namanya Alina. Jadi dulu itu namanya House of Alina. Alina atau nama mantannya? Itu berjalan sendiri. Bukan. itu berdiri sendiri Pak. Terus istri pengen usaha itu daripada susah-susah mungkin ya daripada susah-susah cari nama ya udah dari Alina jadi Elena kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa Elena, House of Elena gitu. House of-nya itu niru dari agak terinspirasi dari House of Shopaholic di Jogja yang tetangganya Pak Nurkani itu di daerah Condong Catur itu. House apa Mas? Itu dari situ. Shopaholic itu di situ sama di Kota Baru ya. Di Kota Baru ya namanya Kota Baru itu. Terus yang tadi itu ditulis di mana Mas? Di IG yang apa tadi brandnya 3 tadi yang apa murah berkualitas up to date itu disematkan di apa? Enggak. Setiap kan? Enggak ya. Enggak kita sematkan Pak, itu cuma apa ya? Cuma brand image saja sih. Ya, implisit ya, tapi orang sudah itu ya, 3 itu tanpa harus ditulis apa dengan. Iya.
Jadi kita dulu nyarinya gini Pak, apa orang mikir beli baju oh Elena, beli jilbab Elena, beli sepatu Elena, langsung kayak gitu loh. Kita harus ngejar kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah jadilah brand image-nya. Gitu. Ya, Sekap matur nuwun Mas Maula, Mas Pak Didin. Tempatmu mati Mas Didin. Mic-nya mati Mas Didin. Iya, monggo. Sorry. Kepencet. Monggo, lah ada yang mau bertanya? Pak Nur, mungkin Pak Haryono? Ini muridnya sing sukses jadi pengusaha. Belum bisa. Tapi komentar aja, saya kira ini satu bentuk istilahnya startup gitu ya. Jadi kalau Semetsi melakukan pembinaan kemudian juga bisa netes seperti ini ya kita itu nitip seneng lah ibaratnya kalau saya ya, nitip seneng dan mudah-mudahan bisa semakin lebih banyak ya teman-teman seperti Mas Maula ini. Kalau kondisi yang sekarang ini Mas Maula, ini kan saya tadi istilahnya out jadi saya nggak terlalu jelas. Bagaimana kemudian Elena ini kayak nama cewek Eropa ya. Maka tadi curiga ini jangan-jangan mantannya ini kan. Ini memang orang Azerbaijan sebetulnya itu Elena itu ya. Gimana caranya untuk memaintain pelanggannya? Karena kan mungkin sekarang ini kan ada kecenderungan mungkin mereka takut ya untuk ke toko atau mungkin ke pasar ya. Lagi dengan kondisi dan PPKM misalnya ini. Nah ini cara memaintain pelanggan yang sudah ada itu seperti apa? Karena ini salah satu kunci ya untuk bisa bisnisnya sudah eksis ya. Kadang-kadang banyak yang lupa. Ya, kalau sudah rintis dari bawah bagus, kemudian gede agak terlena. Seolah-olah itu mereka yang butuh kita. Padahal sebetulnya kita harus selalu membutuhkan mereka kan. Kita yang harus selalu memaintain mereka. Nah ini mungkin bisa di-share Mas Maula itu bagaimana cara untuk bisa mempertahankan loyalitas customer ya, ke Elena ini. Monggo, itu aja matur nuwun. Pak Aryono, kalau maintenance itu untuk customer itu kita paling ini masih kartu member itu potongannya lumayan. Jadi banyak reseller yang nggak daftar reseller tapi daftar member malah itu banyak banget. Jadi untuk yang pas bulan Ramadan itu aja kita nyetak sekitar 1.000-2.000 kartu member aja habis waktu. Berarti kan itu customer baru, soalnya customer lama sudah pada punya member gitu. Itu customer baru. Terus kita sering dibuatkan ya. Setiap pembelinya dibuatkan kartu anggota gitu ya. Iya, kartu member gitu. Jadi kayak ID card itu nanti langsung bisa. Terus yang kedua giveaway itu kita setiap bulan ada itu giveaway buat customer itu sering banget. Ya nanti bentuknya voucher, biasanya bentuknya voucher berapa ratus gitu. Terus pas pas Ramadan itu kita ngasih berbagai macam itu seperti TV, kulkas kayak gitu sebagai apa ya, itu juga giveaway juga, itu kayak door prize gitu Pak. Kayak door prize. Terus ada 100 paket mukena sama jilbab sama rok lipstick itu ada juga. Ya itu paling itu sih Pak. Kita itunya teman-teman itunya. Ya ini saya kira satu bentuk cara untuk mengelola agar loyalitas customer-nya itu bisa bertahan, dan sebetulnya balik lagi kepada usaha kita kan. Mereka dikasih sedikit iming-iming ya kan. Mungkin kalau sekarang itu trennya kan
masker ya. Nah, Iya, masker iya. tapi sampingnya ada bayi Elena. Nah, itu kan mesti nanti jadi lebih pada tertarik kan, meskipun sebenarnya masker juga nggak mahal kan sebetulnya kan, tapi dikasih bayi Elena ini kan. Kalau bayi Asrul Oh, iya, gitu iya. gambarnya bola kalau Asrul ya. Tapi kalau di Elena ini menarik. Ini saya kira ini satu bentuk apa yang bagus ya. Nah, tapi saya agak curiga juga, mungkin ada apa ya yang lain. Kalau saya lihat jangan-jangan juga Elena ini menyisihkan sebagian pendapatannya untuk apa zakat ini ya. Ya. Ya Mas. Itu yang Pesugihan mungkin syariah, Mas. Ya, Nah, ada. ada ya. Ada. Ya, ada. Nah, itu kalau saya kok kayaknya yakin ada yang dilakukan di situ ya. Jadi itu apa yang menjadi dalam tanda kutip milik sosial dikembalikan lagi, ya, itu kan menjadi apa milik mereka. Dan ya surat Ibrahim ayat 7 itu enggak mengingkari ya. Jadi kalau kita syukur nikmat ya insya Allah itu ditambahkan lebih banyak kan itu. Oke, matur nuwun Mas Maula sharingnya. Dikembalikan Mas terus. Iya, Pak Heru. Ini murid sing sukses berbisnis. Programnya D3. Oke, memang ya Mas Maula ini karena ya ini Mas kenal dari dulu satu hobi ya. Saya tahu betul perjalanan usahanya memang sangat ini ya tekun dalam melakukan usahanya gitu. Oke, mungkin ada yang lain Pak Nur? Ya. Kene wis dipunggal panggil aku ki nek ra ngacung ya ora penak. Ngacung. Murid ini ya. Ada murid itu. Nek ngakune muridnya Pak Nur ya soalnya. Ya. Pak Guru, monggo Pak Guru. Saya kalau dianggap guru nggih monggo matur suwun isoku mau ngono kuwi, tapi kalau saya sebagai guru kok murid luwih sukses sih aku ora tersinggung tapi justru bersyukur. Ya, gitu aja. Enggak, saya ikut bersyukur Mas Maula bisa berkembang. Saya juga ikut berterima kasih dan bisa berubah. Mong siji sing rong bisa berubah. Bilang Mas Rere gitu ya. Ngomong Mas Rere si angel gitu ya. Gini, iya Pak. Agi paham loh. Ya. Mas Maula ini kan kalau saya katakan dia masuk pada celah yang sempit tapi dia tepat sasaran gitu loh. Karena Mas Maula ini kan sebenarnya nggak menjual jilbab, nggak menjual pakaian, tapi Mas Maula melihat dari peluang orang Wonosobo yang keluar daerah hanya untuk beli baju, karena dia kan pengen mode, makanya sebenarnya Mas Maula ini kan menjual mode, bukan menjual baju. Hanya kelebihannya Mas Maula juga, Mas Maula mungkin selalu mengupdate tentang mode-mode terbaru gitu, sehingga menangnya Mas Maula kan di situ, sehingga menjadi anggap aja Elena itu menjadi barometernya apa ya, barometernya modenya Wonosobo, dan ini yang menjadi targetnya Mas Maula kan itu kan ya. Gini, memang cukup fantastis juga karena dengan beberapa tahun sudah mendirikan sampai 4. Kalau untuk retail agak susah. Nah, memang kelebihannya Mas Maula adalah Mas Maula main di fashion, memang keuntungannya lebih tinggi dibandingkan dengan bermain di retail khususnya untuk kelonong, Mas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah diajukan sama Mas Anggara apa tadi ya? Itu mengelola SDM. Itu sebenarnya itu perkara yang sebenarnya sangat rumit. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah di dalam pengelolaan itu, Mas Maula menggunakan sistem auditing dari internal atau dari luar enggak? Auditing. Jadi mungkin setiap 2 bulan sekali, Bapak itu kan ada auditing asetnya berapa, terjadi kebocoran enggak gitu. Itu dilakukan enggak atau dia menggunakan, sekarang kan jasa-jasa auditing itu kan sudah ada.
pertanyaan itu. Pertanyaan yang kedua adalah tadi kok ada cerita nganti wong pinggiran Dieng kuwi nganti melayu neng Elena gitu loh. Kuwi le golek dukun neng ndi gitu loh. Maksud saya kenapa dia sampai tertarik sampai lari ke, bahkan tadi rombongan yang memang bener budaya sana kan rombongan yang bak terbuka mak geruduk moro neng Elena gitu loh. Ini apa yang menarik ke tempatnya Elena gitu? Atau memang itu sudah sistem dengan kayak TL itu sehingga si sopirnya ya paling murah dinekau siji gitu. Artinya polanya seperti apa gitu Mas? Monggo. Matur suwun. Masih Pak Nurkani. Kalau auditor dari luar kita belum pakai. Lawang baru maksudnya baru toko kecil-kecilan lah, bukan suatu perusahaan yang gede gitu loh. Kita bikin CV aja baru proses, soalnya ini dikejar-kejar pajak gitu. Tapi dikejar pajak ya udahlah kita bikin CV gitu. Terus kalau orang yang kalau habitnya orang Dieng emang gitu Pak. Jadi tiap mau lebaran belanja entek duit, tiap habis panenan belanja entek duit, emang kayak gitu. Kita tuh sebenarnya menangkap peluang dari situ Pak. Jadi kalau orang Dieng dari pasar pasti menghabiskan uang kan di pasar, pasti pulangnya lewat depan toko. Nah, karena toko itu ramenya kayak gitu, pasti orang tuh tertarik gitu loh. Kalau apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu lihat, ada toko baju rame gitu kan, pasti kemeruyuk gitu kan, pasti. Terus biasanya pada turun, nah itu kayak getuk tular gitu loh Pak. Turun belanja, ya, bisa dapat yang murah-murah, dapat banyak, misal 1 juta dapat 15 biji gitu kan, murah banget, udah hitungannya murah banget gitu. Pulang mungkin ngomong sama tetangganya, mungkin itu sering banget kok kayak gitu. Jadi pakai mobil sekeluarga gitu, tetangga-tetangganya gitu, sering banget. Dan kita emang kalau lebaran itu kita buka pas Ramadan itu kita buka sampai jam 8 malam, itu juga jagani orang Dieng itu pas pulang dari pasar. Jadi biarkan mereka belanja di pasar dulu, habis itu pasti mampir ke Elena gitu Pak. Memang kayak gitu. Kalau dukunnya apa ya? Enggak pakai dukun nih Pak. Enggak, cuman intermezzo saja kalau itu. Ya kayak gitu Pak. Oke. Gini, tadi kan dilihat gambarnya tadi kan sekali pemotretkan kan bayar berapa tadi? 150. Ya, kemudian kan bajunya kita ambil lagi. Kan gitu tadi. Ya. Nah, sekarang kenapa itu enggak dibalik, Mas? Dibalik itu pengertiannya jadi foto tadi itu disuruh diberikan sama dia dan disuruh make katakanlah nek pas resepsi sampai 4 kali atau 5 kali gitu. Sebenarnya kan supaya Elenanya itu kena gitu. Biar dia terpikir loh, iki ra sing ngon foto nggon Elena kae to iki, klambine iki ya gitu. Kayak dibayarnya nggo klambi ngono Pak dadine. Jadi kayak brand ambassador gitu. Dibayar pakai baju. Jadi bayarannya nganggo klambi lah, orang nganggo duit. Iya. Ya nggak apa-apa. Maksud saya bayarannya yang nganggo klambi, yang nganggo duit gitu loh. Sebenarnya kan maksud saya pada saat klambi itu dipakai oleh si tadi apa ya namanya modelnya. Ya kan menjadi apa ya? Secara tidak langsung sebenarnya Helena juga sudah diiklankan di situ. Maksud saya seperti itu. Korban klambi siji lah bahasanya gini. Iya. Nah itu kita juga lakukan Pak, cuma itu nggak sering. Jadi kayak ada orang yang di Wonosobo kita kasih pakai itu ada, cuma kita lebih kalau kita foto di sini kan kita lebih ke katalognya Pak. Jadi kalau dipakai itu bagus gitu loh. Kayak kita ngasih ke orang terus orang suruh pakai di foto gitu lama banget Pak. Nanti dia ngasih barangnya udah habis kayak gitu loh. Jadi ya wis lah, kita ngelai foto buat katalog itu sebenarnya kan foto katalog itu yang ada modelnya. Terus kalau yang kita yang bayar pakai uang itu juga ada, itu RHLP-nya itu kita
bayar stories aja 15 detik itu 8 juta Pak. Nah, sekali tayang itu ya alhamdulillah. Jadi kan itu artis terkenal ya. Kalau orang ngaruhnya, kalau orang di Wonosobo lihat wah ini endorse Wafel V-nya gitu, wah sangar ini gitu. Dia ke sana. Ya, itu biasanya kayak gitu. Kalau dari sisi online-nya kan itu followernya 4 juta orang ya Pak. Itu pasti orang itu pasti dari 4 juta orang nggak mungkin nggak ada yang belanja di toko itu loh Pak. Ya itu 8 juta itu 15 detik dalam 2 hari itu udah kembali lebih dari modal gitu, udah kembali modal udah lebih gitu loh. Kayak gitu Pak. Kalau yang skala nasional, kalau yang lokal sih kita juga main kayak gitu. Oke, sedikit tadi kan masalah auditing tadi. Mungkin bulanan atau per 2 bulan sekali itu di tokonya tetap pakai auditing internal nggak untuk melihat asetnya berapa gitu. Internal maksud saya, tidak harus swasta gitu. Belum. Kita cuma kira-kira itu tuh paling cuma dari laporan keuangan aja. Tapi kalau dari aset ini tuh Pak, aset yang berputar itu kan Pak. Jadi gini misalnya jenengan punya toko baju itu dalam setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu sebenarnya antara kan sudah menggunakan programmer ya, itu antara bahan di programmer itu asetnya berapa sama enggak dengan yang ada di pajangan gitu loh. Itu kan sebenarnya untuk mencocokkan gitu. Iya. Itu sih belum. Kita soalnya kekurangan di SDM itu Pak. Kita masih cari orang yang sebenarnya sih harus ada cek stok itu kan setiap bulan, tapi belum ada ini. Belum ada orang yang bisa nge-handle itu. Soalnya kan memang kalau barangnya, kalau modelnya dikit, kuantitasnya banyak, kita bisa enak gitu loh. Tapi ini kan modelnya banyak, kuantitasnya yang sedikit. Jadi model itu ada ribuan gitu Pak. Jadi bingung gitu loh satu-satu gitu. Kadang penempatannya di sini, kadang penempatan di sana kan kita juga bingung juga gitu. Jadi belum nyanda. Itu belum nyanda. Paling terakhir di cek stok itu pas pindahan dari toko yang lama ke toko yang baru itu kita cek stok. Ya banyak yang miss juga, tapi ya udahlah gitu. Oke. Mungkin ada Pak Nur pernah punya pengalaman ada software, kalau di toko kan ada namanya itu ya, software toko itu loh. Untuk bagaimana kemudian barang masuk dan barang keluar itu bisa tercatat gitu loh. Apakah itu juga mungkin bisa digunakan ketika di usaha baju? Mestinya ya ono toh Pak. Banyak, makanya saya malah pertanyaan, Mas Maula sudah menggunakan programmer belum? Sudah. Iya, kan programnya sudah ada sebenarnya. Tadi kan di situ kan cuma tinggal pakai kode-kode itu, sehingga kan sebenarnya tadi untuk cross check barang saja tuh. Sebenarnya katakanlah kerudung kode ini itu di komputernya ada 14. Nah, nanti realita di lapangan ada berapa itu kan sudah laku berapa, stoknya berapa gitu loh Pak. Ya, untuk mengecek itu kan sebenarnya ada itulah. Nah, makanya ini kan ada Mas. Ada. Kalau di programmer banyak kok itu. Oke, ada lagi Pak Nur? Monggo, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Kita sampai jam berapa nih? 3:30. Ya. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sangat menarik ya, ternyata bisnis kita mendengar banyak berita di mana ya? Di internet itu banyak sekali toko retail itu bangkrut. Ternyata Pak Haryono kayaknya ada ya? Ternyata kok di sisi sana ada. Pak Haryono, mic-nya mati. Pak Har, mic-nya mati. Masih mute? Mic-nya mati tuh Pak Har. Iya. Apa mau ngaruh liane Jojo? Asik ngomong ya Pak Har.
Pak Haryono, mic-nya masih sama mute. kita kok. Belum di-unmute. Belum di-unmute. Yes. Kelihatannya sama kita kok. Pak Haryono, mic-nya belum di-unmute. Kalau berkenan untuk mengulang kembali, kalau memang ada yang disampaikan. Monggo, mungkin yang lain dulu sambil menunggu Pak Haryono belum connect. Oh iya tak. Halo Pak Har, masih mute. Belum ya? Tapi kelihatannya sama kita kok. Ya, beliau kan mungkin satu monitor untuk dua. Halo Pak Haryono, mic-nya belum. Oh, lagi terima telepon toh. Oh, ya wes berarti beda. Bon, monggo yang lainnya, Pak Irianto. Yang lain monggo. Pak Ir mungkin ada yang mau disampaikan? Gini Mas. Oh ya, monggo Mas. Di Anggit. Advertising atau iklan digital itu kan ada beberapa, mulai dari Shopee iklan. Kalau Instagram ini apa? Instagram ad ya? Kalau nggak salah. Instagram ad. Nah, Instagram Instagram ad. Sponsor. Mungkin ada yang lain atau Google Ad. Ada nggak? Mas Maula? Mungkin iklan apa yang digunakan Elena selain Instagram? Instagram. Sama Shopee iklan itu kalau nggak salah. Ya. Instagram Ads itu ada, terus Shopee iklan ada. Terus kita yang sering itu lebih ke paid promote itu, endorse ke akun-akun gede Instagram itu. Ini yang terakhir lagi mau digarap ini Facebook Ads ini. Nggak tahu ini paling mau, kalau nggak belajar sendiri ya pakai agensi paling. FB Ads itu juga di daerah kayak di Wonosobo, Temanggung, Magelang itu masih FB masih kenceng banget. Jadi pasar di FB itu sebenarnya masih bisa digali banget gitu loh. Jadi eman-eman lah nggak dimaksimalkan sekalian gitu. Pernah nyoba yang lain tapi itu nggak efektif gitu. Ada belum pernah. Semua efektif ya berarti. Paling cuma itu ya. Insya Allah itu saja. Jadi nggak pakai Shopee, kemudian Instagram ya, ad-nya. Ya. Sama FB belum ya? FB belum. FB lagi FB mau itu digarap, ya. Ya, FB gitu atau memang kaum atau usia-usia yang sudah matang. Matang ya. Nah, kalau targetmu usianya memang muda, itu Instagram lebih pas. Tapi kalau Facebook memang, aku ya senang buka Facebook dibandingkan dengan. Tapi kalau memang salah satu konsumennya ibu-ibu itu efektif banget itu. Iya. Kan dua anak atau biasanya punya anak. Iya. Nah, itu bisa digunakan Facebook Ad. Memang beda segmen itu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Teman-teman Mas Anggit ya. Sama-sama pengusaha muda ini, foto-foto Magelang, tonggonan. Monggo mampir. Iya. Mas Anggit wong Pedak, Mas Maula wong Belundu. Oke, teman-teman lain, Pak Ir atau mungkin ada lagi siapa yang mau bertanya? Memang menarik ketika bisnis itu sudah mulai berkembang, kemudian kita diskusi banyak aspek sebenarnya yang menarik. Saya yakin ini hanya sekedar pemantik. Kalau kita ngobrol 1 jam itu ya mesti kurang. Ya, paling enggak kita punya banyak poin, punya banyak tarikan, punya banyak irisan yang kemudian bisa kita kita jadikan referensi. Kalau teman-teman konsultan di Smedzi ya, ini bisa dijadikan bahan, bisa dijadikan
sesuatu hal yang, karena memang ketika kita turun ke UKM memang apa yang kita bicarakan hari ini memang sangat aplikatif, sangat simpel sebetulnya, dan lebih disenangi oleh UKM ya, ketika memang kemudian yang kita sampaikan itu benar-benar suatu hal yang praktis, gitu. Sangat menarik sekali. Kadang-kadang kalau kita terlalu teoritis, memang kemudian teman-teman ini rotok gimana gitu ya menerimanya. Tapi ketika ya memang seperti itu pola komunikasinya. Mungkin ini lebih cocok jadi materi pendampingan ya. Kalau ini materi teori itu mungkin sudah sangat banyak sekali yang kemudian bisa ditarik garis benang merahnya lah. Mulai dari manajemen produksi, SDM, kemudian manajemen keuangan, ya, pemasaran. Kalau mungkin juga nanti manajemen Mas Maula ini terkait dengan limbah ya. Limbahnya mungkin seperti gangguan sosial ya, karena ada timbul keramaian, ada timbul kemacetan. Nah, kemudian bagaimana House of Elena ini nanti bisa menyikapinya gitu. Karena kalau tidak dikelola nanti kan bisa jadi nanti konflik horizontal ya dengan tetangga atau dengan pihak-pihak yang berwenang. Kalau kemarin kan sempat Satpol PP ya. Satpol PP ini golek-golek ini. Preman juga Mas ada. Ya. Oh, preman juga ada. Preman golek jatah yang paling bodoh. Malam bodoh gitu gitu. Ya. Yes, menunggulah biasa. Asing dulu ya preman aman wae. Ya, itu suatu hal yang memang tidak bisa terlepas dari dunia usaha ya, preman, jatah. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Mungkin Mas Maula punya semacam target-target tertentu di kemudian hari atau ke depan House of Elena itu mau seperti apa, atau mau bikin, sekarang kan brandnya kan baru di jilbab ya, mungkin ke depan mau mengembangkan lagi di yang lain, atau punya target-target apa nanti ke depan Mas Maula? Monggo Mas Maula. Target sih banyak sih Mas, kalau target lebih ke ini apa ya, kalau ini sih targetnya pengen bikin retail, malah pengen bikin apa ya, semacam sampingan tapi ya itu CSR retail gitu. Nek untuk toko ini sih paling target yang kecil-kecil lah. Nek targetnya ini Mas, lunasin hutang dulu. Kita mau target utamanya itu. Nanti utamanya itu baru kita bisa apalah. Oke, sedikit saya mau menanyakan. Tadi kan ada divisi jilbab, divisi pakaian bayi ya tadi, ada yang lain. Sebenarnya yang merasa, terus tadi ada reseller nih. Sebenarnya target yang dari sekian outlet itu sebenarnya yang paling nyaman yang mana? Yang nyaman dalam arti dalam sebuah bisnis itu dia akan lebih stabil itu. Itu yang mana? Malah lebih yang dewasa cewek itu lebih stabil, soalnya emang habitnya ibu-ibu, mbak-mbak gitu kan, baju satu nggak cukup, dua nggak cukup, bahkan 3 sampai 4, 5 sampai 10 gitu loh. Jadi tiap hari datang beli baju itu ada kayak gitu, sampai kayak gitu. Pas puasa itu ada kayak gitu. Jadi selama Ramadan dia beli baju itu gitu ada Pak. Jadi lebih stabil ke yang dewasa cewek. Ini yang efek PPKM ini kan yang turun yang anak-anak sama yang cowok-cowok. Ini yang dewasa cewek masih di angka stabil lah, masih alhamdulillah masih bisa dapat segitulah gitu. Tapi masih target aman ya. Iya, masih target aman.
memang ada penurunan ya PPKM, tetap ada ya. Tapi Penurunannya larinya akan tetap ke yang baju ya, bukan yang kecil jilbab maksudnya. Yang paling Bukan. apa ya? Yang paling nyaman, artinya bukan dari sisi profitnya, tapi nyaman dalam usaha. Kan mungkin ono apa ya, kestabilan dalam usaha itu kan perlu toh. Itu Iya. yang umum tapi yang remaja tadi. Iya, yang baju itu, yang baju-baju wanita itu yang lebih stabil banget. Jilbab juga, soalnya jilbab kita juga bahannya yang susah. Jadi sekarang ini PPKM ini bahan-bahan jilbab juga susah. Tapi kalau baju kan mesti ada terus, supplier mesti ada terus. Kita kan nggak, ya ada yang bikin tapi supplier tuh tetap masih ada terus gitu loh, nggak bakalan habiskan supplier. Kalau jilbab yang kita agak susah sebenarnya. Walaupun itu, jadi itu cuma sampingan aja, sampingan tapi harus ada gitu. Mungkin nggak jenengan kalau membuat jilbab itu punya mode sendiri, kemudian bahasanya ini ndak sama home industry gitu. Kan mungkin masih kan kenal yang di Muntilan itu, di tempatnya si siapa itu, Mbak Susanti itu loh, Gunung Pring. Mbak Susanti Gunung Pring itu kan ada itu. Oh. Nah, dia kan jilbab juga kan itu. Maksud saya kan supaya jilbab itu bisa menekan harga, itu lebih efektif mana? Jenengan dandake apa duwe home industry sendiri gitu loh maksud saya. Oh, kalau jilbab itu lebih profit kalau bikin sendiri, Pak. Walaupun bahannya mahal tapi lebih profit bikin sendiri, bikin konveksi sendiri lebih profit. Kita bisa soalnya kalau dandaki itu ya ditransport, terus kadang dari waktu itu loh Pak, waktu pengerjaan itu kita nggak bisa kontrol. Jadi misal kita udah kasih target, mereka tetap, kalau kita nggak kontrol, mereka berdiri sendiri ya wes akan berdiri, kan kayak gitu. Itu udah beberapa kali kayak gitu. Tapi kalau punya konveksi sendiri ya kita ngatur sendiri, kita ngasih peraturan sendiri, selesainya lebih cepat kayak gitu Pak. Kalau ini saya pernah kerja sama konveksi dandaki lain. Itu ada sekitar 50 roll saya drop ke sana. Dia disuruh bikin jilbab, tapi nggak jadi gitu loh, gagal produksi gitu loh. Itu padahal udah ada sekitar 150-an biji. Itu gagal produksi. Dia nggak mau tanggung jawab. Ya udah, habis dari itu saya cut. Nah, ini kita ambil semua. Udah, yang ada kita bayar, kita nggak mau berhubungan lagi kayak gitu. Ya, dari situ yuk kita mulai beli mesin 5 nabung beli mesin 5 kayak gitu. Sekarang udah ada ada sekitar 15-an mesin lah di sini. Berarti ada rencana untuk membuat ini ya, home industry sendiri gitu ya, membuat apa ya? Iya, ini udah mulai kan Pak, ini udah tempatnya baru disiapin di daerah Mbak Novita itu udah disiapin tempat, tinggal kita aja aja. Itu target itu Mas, target bikin konveksi. Karena kan biasanya tadi kalau saya baca pasti larinya kan ke sana, karena kan pasti ngejar kalau dibuat sendiri kan satu biayanya lebih murah, waktunya bisa lebih leluasa, kemudian mode yang kita inginkan itu akan lebih agak lebih sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Iya. Larinya kan ke sana. Ya, monggo yang lain. Matur nuwun Pak Nurkani. Karena ini waktunya sudah habis ya. Kita diberi waktu sampai 15.30. Ya, sudah mundur sedikit, enggak apa-apa. Memang harapannya memang tadi pertanyaannya dari saya itu ada pertanyaan terakhir, tapi Pak Nur nyela sidik mungkin tak dilupa, terlewatkan, enggak apa-apa. Jadi memang saya yakin Mas Maula ini tiap tahun punya target jangka pendek sama jangka panjang, itu pasti saya yakin, tapi mungkin belum
kemudian dirumuskan dalam sebuah tulisan dan sebagainya untuk kemudian dieksekusi. Kemarin diskusi-diskusi lewat WA memang kalau bisa bisnis itu harus dikembangkan sampai pada, kalau bisa hulu sampai hilir gitu ya, kalau dimungkinkan. Kalau tidak ya mungkin kemudian akhirnya ketika sudah pada titik tertentu, mencapai kapasitas tertentu, memang akan lebih mudah, akan lebih ringan ketika menggunakan sistem kemitraan. Tapi harus dibangun dulu, tetap segala sesuatu harus dirintis dulu ya, bahasanya seperti itu. Itu pengalaman saya dampingi. Jadi kalau memang dalam jumlah kecil terus kemudian kita melakukan kemitraan itu memang resikonya cukup tinggi, karena yang diajak partner itu biasanya adalah UKM, sedangkan UKM itu kan alasannya mesti 1001 lah, sudah sangat hafal, sehingga memang lebih aman ketika dalam kuantiti yang masih bisa dikerjakan sendiri. Saya yakin nanti Mas Maula akan lebih aman ketika produksinya dihandle sendiri kalau itu masih dalam dalam kemampuan gitu ya. Oke, terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan Mas Maula. Ini pengalaman yang luar biasa yang disampaikan kepada kami. Ini selaku pendamping hari ini banyak belajar dari Mas Maula. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah berkenan memberikan pertanyaan ataupun masukan ke diskusi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau mengantarkan acara ini ada kekurangan, ada kesalahan. Sekali lagi secara pribadi kami mengucapkan mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saking kula pilih makaten, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Berikan wabarakatuh. ke host, monggo Pak. Matur nuwun Pak Asrul dan Mas Maula yang sudah banyak memberikan diskusi pada hari ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya, baik yang sebagai pelaku maupun pendamping UMKM. Alhamdulillah acara sore ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apa. Oke, kita akhiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.